Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang access list serta akan melakukan konfigurasi aksesnya juga. Jika sebelumnya kita telah membahas yaitu tentang standar access list dan extend access list, dan sekarang itu kita sedikit membahas tentang penempatannya dan langsung ke labnya nanti. Nah, di sini sebelum bisa langsung saja ya. Sebelum bisa berfungsi dengan baik, access list harus dipasang atau diterapkan pada interface router terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan access list bekerja melakukan filtering traffic ketika traffic tersebut sampai di interface milik si router. Dan ada dua penempatan yang bisa dipilih, yakni in untuk traffic inbound atau traffic yang masuk ke router, dan out untuk traffic yang keluar dari router. Jika kita menggunakan penempatan in, maka access akan filter paket yang masuk ke dalam si router. Dan jika kita menggunakan penempatan out atau yang out, maka access akan filter paket yang keluar dari si router. Dan di sini kita langsung saja ke labnya. Di sini ada yang pertama ada standar access list. Nah, topologi standar access list yang akan kita gunakan ialah seperti di bawah ini ya. Di sini kita bisa lihat di layar tujuan akhir kita agar network 192.168.10.0 yaitu tidak dapat melakukan ping ke network server dengan IP 192.168.100.0. Namun IP 192.168.10 bisa melakukan ping ke network yaitu 192.168.100.0. Nah, di sini ini ada kesalahan ya. Di sini dia tidak bisa ngeping Dina 1.0. Kita ngeblokir networknya. Oke. Jadi si 192.168.10 ini berarti si PC ini di area kiri ini PC, network si PC, dia tidak bisa ngeping ke router, sedangkan yang lain bisa ngeping, itu maksudnya. Oke, langsung aja sebelum kita konfigurasikan access list, maka kita dapat mengkonfigurasikan IP address pada router atau pada PC sesuai topologi, dan konfigurasikan terang pada switch yang mengarah ke router. Ya, kalau router ke router itu bisa diterang hanya switch ke router atau switch ke switch. Jika sudah, kita di sini langsung aja hostname switch kita ganti namanya. Di sini kita masuk ke interface yang menuju ke router, interface switch yang menuju ke router. Lalu kita switch port mode terang, kita terang terlebih dahulu. Jika sudah, di sini kita langsung konfigurasi ke router 1 ya. Kita nyalakan interface-nya, yaitu ada range F0 sampai 01. Kita shutdown, kemudian kita pasang IP address-nya, interface F0 dengan IP address 192.168.1.0 dengan subnet mask, bukan wildcard mask ya, melainkan subnet mask. Di sini menggunakan subnet mask, kemudian langsung saja ke interface berikutnya, yaitu interface F01. Nah, di sini kita konfigurasikan IP address 192.168.10.1 dengan networknya 25, network maksudnya subnet masknya 255.255.255.0. Jika sudah, kita lanjut ke router 2. Di sini di router 2 kita konfigurasikan sama, kita masang IP address terlebih dahulu, itu interface range F0 sampai 01, no shutdown, kita nyalakan interface-nya, kemudian kita pasang atau kita beri IP address pada interface-nya masing-masing. Di sini ada interface F0 dengan IP address 192.168.2
dan interface F101 yaitu dengan IP address 192.168.100.1. Ini menuju ke si server ya, yang 100 ini IP ini. Nah, karena antar router kita memiliki network yang berbeda, maka dengan itu kita harus konfigurasikan routing pada setiap router agar lebih mudah kita gunakan routing EJRP terlebih dahulu. Di sini kita melakukan routing EJRP router 1 yaitu route EJRP 10 Nota Sumari. Jangan lupa, karena EJRP itu dia kelas full bukan classless. Di sini kita buat dia classless terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita daftarkan network yang dimiliki oleh si router masing-masing. Network ya, bukan IP address. Lalu di router 2 route EJRP 10 Nota Sumari. Lalu kita daftarkan network yang dimiliki oleh si router 2. Router 2 hanya memiliki 2 network juga sama. Di sini kita hanya masukkan 2 network. Dan jika sudah, setelah setiap perangkat sudah dikonfigurasikan IP masing-masing dan sudah di routing, maka kita dapat langsung mengkonfigurasikan access list pada router terdekat dengan destination. Karena standar access list itu dia yang paling dekat dengan destination. Mana? Ya ini. Karena tujuan kita adalah server, maka kita akan konfigurasikan akses di router 2. Kita lihat topologi terlebih dahulu. Karena kita ingin ngebloknya ke si server, maka router 2 yang kita konfigurasikan. Nah, sebelumnya pastikan bahwa klien-klien isi sudah dapat ping ke servernya. Kita ping terlebih dahulu dari PC ke server masing-masing PC 1 atau PC 2. Kita ping dua-duanya. Jika sudah reply, sekarang langsung konfigurasikan access list. Nah, di sini kita untuk config access listnya, di sini bisa dilihat ada access list 1 dengan deny 192.168.1.0. Di sini kita memblokir network 192.168.1.0. Nah, di sini kita menggunakan wildcard mask dengan wildcard masknya itu 0.0.0.255. Dan jika sudah, berikutnya kita masukkan access list 1 permit any. Nah, di sini ada keterangan ya bahwa deny 192.168.1.0 dan wildcard mask 0000555 itu maksudnya menolak akses dari network 1.0 ini 192.168.1.0. Jadi si network ini dia ditolak atau diblok. Dan untuk komen permit ini itu untuk mengizinkan akses oleh semua IP kecuali dari yang sudah kita tolak. Jadi kecuali IP 192.168.1.0 itu semuanya bisa terhubung atau bisa ngeping ya. Nah, setelah kita membuat perintah access list, langkah selanjutnya itu kita menerapkan perintah access list pada interface yang terdekat. Nah, di sini kan kita baru config access list aja nih, access list 1. Nah, kemudian kita penerapan access listnya di router 2. Di sini ada interface F101 yang mengarah ke router. Di sini kita memakai out. Standar access list kita memakai interface yang out. Penempatan access list yang kita gunakan adalah out. Berarti router 2 outnya ke server itu interface F101 seperti dalam topologi ya. Nih, router 2 itu outnya yang mana ke router itu F101. Di sini langsung aja IP access group 1 out. Interface F101 IP access ini untuk menerapkan perintah dari access list 1 kepada interface F101 yang mengarah keluar dari router. Jadi si rule ini akan dicatat atau terpasang pada interface router 2 yang menuju ke server. Jika sudah, langsung kita ping saja. Kita uji coba ping apakah terhubung atau tidak. Di sini dari klien kita ping ke router ke server saya. Di sini destination host unreachable ya. Yang artinya tidak bisa
atau telah terblokir. Sama di sini juga unreachable router di PC 2. Di sini PC telah terblokir, akan tapi dari router tetap bisa ngeping ke server karena hanya network 192.168.1.0 saja yang ditolak atau diblokir. Nah, mungkin sekian untuk lab access list. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.